Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitur Rafa dalam pembelajaran kita pada hari ini di kelas Al-Quran dan juga hadis. Sebelum kita mulai, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini kita masuk tentang puasa. Lanjut. Pendahuluannya, ibadah puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Puasa ini memang perbuatan yang tidak asing bagi manusia. Umat terdahulu juga telah mengenal puasa. Bahkan tidak hanya manusia, makhluk Allah yang lain pun mengenal puasa, seperti hewan dan juga tumbuhan. Ini menurut pendahuluannya. Ya. Menurut orientasi puasa, yang pertama, ada yang melaksanakan puasa karena ingin mendapatkan ilmu, kejayaan, puasa mati geni, dan juga lain-lain. Yang kedua, ada yang berorientasi karena protes sosial. Yang ketiga, ada yang puasa karena berorientasi karena alasan kesehatan. Yang keempat, bagi orang Islam harus niat karena Allah. Oleh karena itu, cara pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita masuk ke pengertian tentang puasa. Puasa itu berarti berasal dari kata soma, yang salah satu artinya adalah menahan. Nah, dalam pengertian terminologi puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dalam waktu yang telah ditentukan, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita dalam kondisi berpuasa. Nah, ada lagi, sehingga secara syar'i, ketika seseorang tidak makan atau minum dan bersenggama di siang hari, telah sah melaksanakan puasa. Itu menurut pengertian tentang puasa. Ada lagi, apakah hanya sampai di situ? Ternyata tidak, karena ada firman Allah yang menyatakan ada yang melaksanakan puasa tetapi yang didapatkannya hanya rasa lapar dan haus saja. Ya, ada yang melaksanakan puasa karena hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, tidak ikhlas dan tidak lillahi ta'ala. Itu menurut pengertiannya. Oke, lanjut. Terus, pengertian puasa tidak hanya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa secara lahir lah. Secara lahir, tetapi juga menahan diri
dari sikap batin, dari perbuatan yang tercela dan melanggar hukum Allah, seperti iri hati, dengki, dan juga lain-lain. Menurut hakikat puasa, yang pertama itu pengendalian diri. Pengendalian diri ini kita untuk belajar mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Yang kedua itu secara latihan. Hakikat puasa secara latihan. Latihan ini untuk apa? Untuk melakukan kebaikan dan juga untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini merupakan hakikat pada puasa. Apa sih tujuan diwajibkannya puasa? Nah, di sini ada ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini didefinisikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini tujuan diwajibkannya berpuasa terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sifat-sifat puasa. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang sangat pribadi. Apa sih yang pribadi? Yang pertama, tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Yang mengetahui hanyalah Allah dan juga dirinya. Yang kedua, tidak mungkin disertai oleh orang lain. Yang kedua, ibadah yang tidak ada kontrol sosialnya. Tidak ada orang yang mengetahui apakah seseorang sedang puasa atau tidak. Nah, kita lihat hubungan puasa dan juga keimanan. Yang pertama, puasa karena sifatnya sangat pribadi, maka puasa dijadikan sebagai barometer untuk mengukur kualitas keimanan seseorang. Yang kedua, semakin baik dan sempurna puasa seseorang, maka semakin tinggi kualitas keimanannya. Dan sebaliknya, semakin buruk puasa seseorang, maka semakin buruk kualitas keimanannya. Oke, lanjut. Pasca puasa, yang pertama karena puasa adalah latihan, maka pelaksanaannya nilai-nilai puasa adalah 11 bulan setelah Ramadan. Nah, orang yang berhasil puasanya adalah mereka yang mampu meningkatkan secara terus-menerus nilai ketakwaannya. Minimal amalan yang dilakukan pada bulan puasa bisa bertahan setelah bulan puasa telah usai. Nah, selanjutnya ada fenomena yang terjadi pada 1 Syawal. Yang pertama, bergembira telah menyelesaikan puasa, padahal Nabi menangis ketika Ramadan telah berakhir. Nah, yang kedua, amalan Ramadan, salat malam, tadarus, dan lain-lain berakhir dilaksanakan. Yang tiga, perilaku sebelum puasa kembali dilakukan tanpa ada perubahan apapun, ya. Selanjutnya pada pasca puasa seharusnya ada peningkatan kualitas diri setelah puasa dalam hal yang pertama, iman. Semakin iman kalian kokoh,
terbebas dari syirik. Yang kedua, ibadah. Ada peningkatan kualitas atau kuantitas dan kualitas pada ibadah. Yang ketiga adalah muamalah, yaitu pergaulan dengan sesama semakin berkualitas. Yang keempat adalah akhlak, terwujudnya akhlakul karimah. Yang kelima adalah sedekah, ya agar menambahkan yang kelima itu sedekah, agar kalian semakin mendidik untuk saling berbagi sesama puasa. Kalau kalian bersedekah kepada orang yang berpuasa, maka seperti saja kamu berpuasa dalam sehari. Oke, sampai sini ada yang mau ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian pada materi puasa pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.